Asal-usul kerajaan Makedonia dan bangkitnya kekuatan utara Yunani. Jauh sebelum Makedonia menjadi nama yang ditakuti dunia, kerajaan ini hanyalah sebuah wilayah kecil di utara Yunani kuno. Berbeda dengan kota-kota Yunani seperti Athena dan Sparta yang terkenal dengan filsafat, demokrasi, dan budaya mereka, Makedonia lebih dikenal sebagai wilayah pegunungan dengan masyarakat yang memiliki tradisi berbeda. Wilayah Makedonia berada di antara dunia Yunani dan bangsa-bangsa luar yang sering dianggap asing oleh masyarakat Yunani Selatan. Selama bertahun-tahun, Makedonia menghadapi banyak tantangan. Mereka harus bertahan dari serangan bangsa Iliria, Tracia, dan berbagai kelompok lainnya menginginkan wilayah mereka. Kerajaan ini juga sering mengalami konflik internal karena para bangsawan memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah pemerintahan. Namun di balik semua kesulitan tersebut, Makedonia memiliki satu kekuatan besar. Sumber daya alam. Wilayah Makedonia kaya akan kayu, logam, dan tanah subur. Kekayaan tersebut menjadi modal penting untuk membangun kerajaan yang lebih kuat. Pada awal sejarahnya, Makedonia dipimpin oleh dinasti Argead. Dinasti inilah yang nantinya melahirkan raja-raja terkenal seperti Philip II dan Alexander Agung. Para raja Makedonia berusaha membangun hubungan dengan kota-kota Yunani. Mereka ingin menunjukkan bahwa Makedonia adalah bagian dari dunia Yunani. Namun banyak bangsa Yunani Selatan masih memandang Makedonia sebagai kerajaan yang berbeda. Persaingan antara Makedonia dan kota-kota Yunani terus berlangsung. Perubahan besar terjadi ketika seorang raja bernama Philip II naik tahta pada tahun 359 sebelum Masehi. Sebelum menjadi raja, Philip pernah mengalami masa sulit. Ia pernah menjadi tawanan di Thebes. Namun pengalaman tersebut justru membuatnya belajar banyak tentang strategi perang Yunani. Ia mempelajari bagaimana pasukan Thebes dapat mengalahkan musuh yang lebih kuat. Dari pengalaman itu, Philip memahami satu hal. Kerajaan yang kuat membutuhkan tentara yang disiplin dan strategi yang lebih baik. Ketika menjadi raja, Philip melakukan perubahan besar. Ia membangun ulang pasukan Makedonia. Ia menciptakan formasi militer yang sangat terkenal bernama Phalanx Makedonia. Para prajurit menggunakan tombak panjang bernama Sarissa. Dengan formasi rapat dan latihan keras, pasukan Makedonia menjadi salah satu kekuatan militer paling modern pada zamannya. Philip juga membangun pasukan berkuda elit. Gabungan antara infanteri kuat dan kavaleri cepat membuat Makedonia memiliki kemampuan perang yang luar biasa. Namun Philip tidak hanya mengandalkan perang. Ia juga seorang ahli diplomasi. Ia menggunakan pernikahan politik dan perjanjian untuk memperluas pengaruh kerajaan. Sedikit demi sedikit, Makedonia mulai mengendalikan wilayah di sekitarnya. Banyak kota Yunani mulai menyadari bahwa kekuatan baru telah muncul dari utara. Puncak kebangkitan Makedonia terjadi dalam pertempuran Chaeronea pada tahun 338 sebelum Masehi. Dalam pertempuran ini, pasukan Makedonia menghadapi gabungan kota-kota Yunani. Philip memimpin pasukan dengan strategi yang matang. Di medan perang tersebut, seorang pemuda bernama Alexander juga ikut bertempur. Kemenangan Makedonia mengubah sejarah. Untuk pertama kalinya, hampir seluruh Yunani berada di bawah kendali satu kekuatan. Makedonia kini bukan lagi kerajaan kecil. Makedonia telah menjadi kekuatan utama dunia Yunani. Setelah menguasai Yunani, Philip II memiliki rencana besar. Ia ingin membawa Makedonia menghadapi Kekaisaran Persia. Namun sebelum rencana itu terlaksana, Philip meninggal dunia. Tahta kemudian diberikan kepada putranya, Alexander. Banyak orang mengira kejayaan Makedonia akan berakhir. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Di bawah Alexander,
Makedonia berubah dari kekuatan regional menjadi kerajaan yang menguasai wilayah sangat luas. Dari sebuah kerajaan yang awalnya diremehkan, Makedonia berhasil membangun dirinya menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah. Dan perjalanan panjang kerajaan ini baru saja dimulai. Karena bab berikutnya akan menceritakan bagaimana Makedonia berubah menjadi kekaisaran dunia melalui penaklukan Alexander Agung. Masa kejayaan kerajaan Makedonia dan penaklukan dunia. Ketika Alexander naik tahta Makedonia pada tahun 336 sebelum Masehi, banyak orang mengira kejayaan kerajaan itu akan segera berakhir. Seorang pemuda berusia 20 tahun dianggap belum mampu menggantikan Philip II, seorang raja yang berhasil membangun kekuatan Makedonia dari awal. Namun mereka salah. Alexander bukan hanya meneruskan kerajaan ayahnya. Ia membawa Makedonia menuju tingkat kejayaan yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Di bawah kepemimpinannya, Makedonia berubah dari kerajaan kuat di Yunani menjadi kekaisaran yang menguasai sebagian besar dunia kuno. Setelah menjadi raja, Alexander menghadapi masalah pertama. Beberapa kota Yunani mengira kematian Philip II adalah kesempatan untuk melepaskan diri dari pengaruh Makedonia. Athena dan Thebes mulai menunjukkan perlawanan. Jika Alexander gagal mengatasi masalah ini, seluruh kerajaan yang dibangun Philip bisa runtuh. Namun Alexander bergerak cepat. Ia membawa pasukan Makedonia menuju Yunani dan menunjukkan bahwa kekuatan kerajaan masih berdiri. Pemberontakan berhasil dihentikan. Kota-kota Yunani kembali tunduk kepada Makedonia. Dengan posisi yang aman, Alexander mulai menjalankan rencana terbesar kerajaan tersebut. Menyerang Kekaisaran Persia. Pada masa itu, Kekaisaran Persia adalah salah satu kekuatan terbesar di dunia. Wilayahnya membentang dari Mesir hingga Asia Tengah. Persia memiliki pasukan dalam jumlah besar, kekayaan luar biasa, dan pengalaman perang selama ratusan tahun. Bagi banyak orang, melawan Persia adalah tindakan yang hampir mustahil. Namun Alexander memiliki sesuatu yang berbeda. Ia memiliki pasukan Makedonia yang sangat disiplin. Pasukan yang dibangun oleh Philip II. Dengan formasi phalanx, kavaleri elit, dan strategi yang inovatif, Makedonia siap menghadapi kerajaan terbesar saat itu. Pada tahun 334 sebelum Masehi, Alexander memulai ekspedisinya ke Asia. Pasukan Makedonia menyeberangi Hellespont dan memasuki wilayah Persia. Langkah pertama mereka adalah menghadapi pasukan Persia di Sungai Granicus. Pertempuran ini menjadi ujian pertama bagi kekuatan Makedonia. Pasukan Persia memiliki jumlah yang besar. Namun Alexander menggunakan kecepatan dan strategi. Ia memimpin serangan langsung bersama pasukan berkudanya. Kemenangan tersebut membuka jalan bagi Makedonia untuk menguasai Asia Kecil. Tidak lama kemudian, Alexander menghadapi musuh terbesar dalam hidupnya. Raja Persia, Darius III. Pertemuan pertama mereka terjadi di pertempuran Issus. Darius membawa pasukan besar untuk menghentikan Alexander. Namun medan perang yang sempit membuat jumlah besar Persia tidak dapat digunakan secara maksimal. Alexander memanfaatkan keadaan tersebut. Ia menyerang pusat pasukan Persia. Ketika posisi Darius terancam, sang raja Persia memilih mundur. Kemenangan Issus menjadi pukulan besar bagi Persia. Setelah kemenangan itu, Alexander tidak langsung mengejar Darius. Ia memilih menguasai wilayah strategis terlebih dahulu. Salah satu tantangan terbesar datang dari kota Tirus. Kota pelabuhan tersebut terkenal sangat kuat. Dinding pertahanannya tinggi dan lokasinya berada di sebuah pulau. Banyak pemimpin sebelumnya gagal menaklukkan kota tersebut. Tetapi Alexander memiliki cara berbeda.
ia memerintahkan pembangunan jalan buatan dari daratan menuju pulau. Berbulan-bulan pasukannya bekerja. Mereka membawa batu dan tanah untuk membuat jalur menuju benteng Tirus. Akhirnya, kota itu berhasil ditaklukkan. Kemenangan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada benteng yang terlalu kuat bagi Makedonia. Setelah menguasai wilayah pesisir, Alexander bergerak menuju Mesir. Bangsa Mesir menyambut kedatangannya karena mereka telah lama berada di bawah kekuasaan Persia. Alexander kemudian dinobatkan sebagai penguasa Mesir. Di wilayah tersebut, ia mendirikan sebuah kota baru. Namanya Alexandria. Kota ini nantinya menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan terbesar dalam sejarah manusia. Namun tujuan utama Alexander masih belum selesai. Ia ingin menghancurkan kekuatan Persia sepenuhnya. Darius III kembali mengumpulkan pasukan besar. Pertemuan terakhir mereka terjadi di Gaugamela pada tahun 331 sebelum Masehi. Pertempuran ini menjadi salah satu perang paling terkenal dalam sejarah. Pasukan Persia jumlahnya jauh lebih besar. Mereka membawa kereta perang, kavaleri, dan pasukan dari berbagai wilayah kekaisaran. Sementara itu, Alexander memiliki pasukan yang lebih kecil. Tetapi keunggulan Makedonia adalah disiplin dan strategi. Saat pertempuran dimulai, Alexander tidak menyerang secara sembarangan. Ia mengamati gerakan musuh. Ia mencari kelemahan dalam formasi Persia. Kemudian ia memimpin serangan kavaleri menuju pusat komando Darius. Strategi tersebut berhasil. Ketika Darius meninggalkan medan perang, pasukan Persia kehilangan semangat. Pertempuran Gaugamela menjadi kemenangan terbesar Alexander. Kekaisaran Persia akhirnya runtuh. Setelah Persia dikalahkan, Alexander menguasai wilayah yang sangat luas. Ia menjadi penguasa Makedonia, Yunani, Mesir, Persia, dan sebagian besar Asia. Namun ambisinya belum berhenti. Ia ingin mencapai wilayah yang belum pernah dicapai oleh pasukan Yunani sebelumnya. India. Perjalanan menuju India membawa Makedonia semakin jauh dari tanah asalnya. Pasukan Alexander melewati wilayah sulit, menghadapi kerajaan baru, dan bertemu budaya yang berbeda. Di India, Alexander menghadapi Raja Porus dalam pertempuran Hidaspes. Pertempuran tersebut memperkenalkan Makedonia kepada senjata yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Gajah perang. Walaupun menghadapi tantangan besar, Alexander berhasil memenangkan pertempuran. Namun kemenangan itu memiliki harga. Pasukannya mulai kelelahan setelah bertahun-tahun berperang. Mereka telah berjalan ribuan kilometer meninggalkan rumah. Akhirnya, tentara Makedonia menolak melanjutkan perjalanan lebih jauh. Alexander terpaksa menghentikan ekspedisi dan kembali ke wilayah barat. Meskipun penaklukannya belum mencapai seluruh dunia, pencapaiannya sudah luar biasa. Dalam waktu kurang dari 13 tahun, Makedonia berubah menjadi kekaisaran raksasa. Masa kejayaan kerajaan Makedonia mencapai puncaknya. Dari sebuah kerajaan di utara Yunani, Makedonia kini menjadi kekuatan yang menguasai dunia kuno. Namun kejayaan sebesar itu akan menghadapi tantangan baru. Karena setelah Alexander meninggal, kerajaan besar ini harus menghadapi masalah yang tidak kalah berat. Perpecahan kerajaan Makedonia, perang melawan Roma, dan akhir sebuah kekuasaan. Setelah mencapai puncak kejayaan di bawah Alexander Agung, kerajaan Makedonia menghadapi masalah terbesar yang tidak dapat diselesaikan dengan pedang. Masalah itu adalah kehilangan seorang pemimpin. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander meninggal dunia di Babylon. Kematiannya menjadi titik perubahan besar dalam sejarah Makedonia.
seorang raja yang berhasil menyatukan wilayah yang sangat luas telah pergi. Dan sekarang muncul pertanyaan besar. Siapa yang mampu menggantikannya? Alexander tidak meninggalkan penerus yang benar-benar kuat. Anaknya, Alexander IV, masih bayi. Sementara para jenderal Alexander memiliki kekuatan militer masing-masing. Mereka adalah para komandan yang selama bertahun-tahun membantu Alexander memenangkan perang. Namun setelah kematian sang penakluk, mereka mulai saling berebut kekuasaan. Para jenderal tersebut dikenal sebagai diadochi atau para penerus Alexander. Mereka awalnya berusaha mempertahankan kerajaan besar itu. Tetapi ambisi pribadi membuat persatuan mulai runtuh. Perang saudara terjadi selama bertahun-tahun. Wilayah Kekaisaran Alexander akhirnya terbagi menjadi beberapa kerajaan. Di Mesir muncul dinasti Ptolemaic. Di Asia berdiri Kekaisaran Seleukia. Di Makedonia sendiri muncul dinasti baru yang berusaha mempertahankan warisan Alexander. Masa ini dikenal sebagai periode Helenistik. Meskipun kerajaan Alexander pecah, budaya Makedonia dan Yunani terus menyebar ke berbagai wilayah. Bahasa Yunani menjadi bahasa penting dalam perdagangan dan pemerintahan. Kota-kota baru berkembang. Ilmu pengetahuan dan seni mengalami kemajuan. Di Makedonia, keadaan politik tidak selalu stabil. Para raja penerus Alexander harus menghadapi konflik internal dan ancaman dari luar. Salah satu ancaman terbesar datang dari sebuah kekuatan baru yang sedang tumbuh di wilayah Italia. Namanya Republik Romawi. Pada awalnya, Roma hanyalah sebuah negara kecil di Italia. Namun berbeda dengan banyak kerajaan sebelumnya, Roma memiliki sistem militer dan pemerintahan yang sangat kuat. Roma terus memperluas wilayahnya. Dan akhirnya mereka mulai melihat dunia Yunani sebagai tujuan berikutnya. Konflik antara Makedonia dan Roma dimulai melalui serangkaian perang yang dikenal sebagai Perang Makedonia. Perang pertama terjadi ketika Makedonia mencoba memperluas pengaruhnya di wilayah Yunani. Roma mulai ikut campur karena mereka tidak ingin satu kekuatan besar menguasai wilayah tersebut. Perang antara dua kekuatan ini berlangsung selama puluhan tahun. Salah satu raja Makedonia terakhir yang terkenal adalah Philip V. Ia berusaha mengembalikan kejayaan Makedonia. Philip V memiliki ambisi untuk memperkuat kembali kerajaan yang pernah menguasai dunia. Namun ia menghadapi lawan yang berbeda dari sebelumnya. Roma bukan lagi kerajaan kecil. Roma memiliki pasukan yang sangat disiplin dan kemampuan untuk terus beradaptasi dalam perang. Konflik terbesar terjadi pada masa pemerintahan Raja Perseus. Ia adalah raja terakhir kerajaan Makedonia. Perseus mencoba mempertahankan kemerdekaan Makedonia dari tekanan Roma. Pada tahun 168 sebelum Masehi, terjadi pertempuran besar yang menentukan. Pertempuran Pydna. Pasukan Makedonia masih menggunakan tradisi perang lama. Mereka mengandalkan formasi phalanx dengan tombak panjang sarisa. Formasi ini pernah menjadi senjata yang membuat Makedonia berjaya. Namun kali ini, menghadapi Roma, keadaan berbeda. Pasukan Romawi menggunakan strategi yang lebih fleksibel. Legiun Romawi mampu bergerak lebih bebas dibandingkan phalanx Makedonia yang membutuhkan formasi rapat. Ketika medan perang menjadi tidak rata, barisan Makedonia mulai kehilangan kekuatan. Roma berhasil memanfaatkan kelemahan tersebut. Pertempuran Pydna berakhir dengan kekalahan besar bagi Makedonia. Kekalahan itu menjadi akhir dari kerajaan yang pernah melahirkan Alexander Agung. Setelah kemenangan Roma, kerajaan Makedonia tidak langsung hilang. Roma membagi wilayah Makedonia dan mengendalikan pemerintahannya. Namun pada tahun 148 sebelum Masehi,
Makedonia resmi menjadi provinsi Romawi. Kerajaan yang pernah menaklukkan Persia kini berada di bawah kekuasaan Roma. Runtuhnya Makedonia menunjukkan bahwa tidak ada kerajaan yang abadi. Sebuah negara yang pernah menguasai dunia akhirnya kalah bukan karena kurang keberanian, tetapi karena perubahan zaman. Strategi perang berubah, kekuatan politik berubah, dan muncul kekuatan baru yang lebih besar. Roma. Meskipun kerajaan Makedonia telah berakhir, pengaruhnya tidak pernah hilang. Budaya Makedonia dan Yunani tetap hidup. Bahasa Yunani terus digunakan. Kota-kota Helenistik tetap menjadi pusat ilmu pengetahuan. Bahkan Roma sendiri banyak mengadopsi budaya Yunani dan Makedonia. Ironisnya, bangsa yang mengalahkan Makedonia justru meneruskan banyak warisan mereka. Kerajaan Makedonia mungkin telah runtuh, namun namanya tetap tercatat dalam sejarah. Dari kerajaan kecil di utara Yunani, menjadi kekaisaran yang menguasai dunia, hingga akhirnya jatuh di tangan Roma. Perjalanan Makedonia adalah kisah tentang ambisi, kejayaan, perang, dan perubahan dunia. Namun masih ada satu hal yang tersisa. Warisan besar yang membuat nama Makedonia tetap dikenang hingga ribuan tahun kemudian. Warisan kerajaan Makedonia, jejak yang mengubah dunia. Kerajaan Makedonia memang telah runtuh lebih dari 2000 tahun yang lalu. Istana-istananya telah menjadi reruntuhan. Raja-rajanya telah lama tiada. Dan wilayahnya telah berganti penguasa berkali-kali. Namun satu hal yang tidak pernah hilang adalah warisannya. Tidak banyak kerajaan dalam sejarah yang mampu mengubah arah peradaban dunia seperti Makedonia. Meskipun masa kejayaannya relatif singkat, pengaruhnya masih dapat dirasakan hingga sekarang. Warisan terbesar Makedonia bukan hanya wilayah yang pernah mereka kuasai. Warisan terbesarnya adalah penyebaran budaya Yunani ke berbagai penjuru dunia. Sebelum masa Makedonia, budaya Yunani berkembang terutama di kawasan Laut Aegea. Namun setelah penaklukan Alexander Agung, bahasa, seni, filsafat, arsitektur, dan ilmu pengetahuan Yunani menyebar hingga Mesir, Persia, Asia Tengah, bahkan mendekati India. Perpaduan antara budaya Yunani dan budaya Timur melahirkan sebuah era baru yang dikenal sebagai zaman Helenistik. Era ini menjadi salah satu periode paling penting dalam sejarah peradaban manusia. Di berbagai wilayah bekas kekuasaan Makedonia, kota-kota baru bermunculan. Kota-kota tersebut menjadi pusat perdagangan, pemerintahan, dan pendidikan. Yang paling terkenal adalah Alexandria di Mesir. Kota ini didirikan atas perintah Alexander Agung dan berkembang menjadi salah satu kota terbesar di dunia kuno. Di Alexandria berdiri perpustakaan yang sangat terkenal. Perpustakaan Alexandria menyimpan ribuan naskah dari berbagai peradaban. Para ilmuwan, filsuf, matematikawan, dan astronom datang dari berbagai negeri untuk belajar dan bertukar pengetahuan. Di tempat inilah ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat. Warisan Makedonia juga terlihat dalam dunia militer. Reformasi yang dilakukan Philip II mengubah cara peperangan pada zamannya. Formasi Phalanx Makedonia dengan tombak Sarissa menjadi salah satu inovasi militer paling berpengaruh dalam sejarah. Alexander kemudian menyempurnakan strategi tersebut dengan menggabungkan infanteri, kavaleri, kecepatan, dan manuver yang fleksibel. Strategi-strategi ini dipelajari oleh banyak panglima perang setelahnya. Bahkan hingga saat ini, akademi militer di berbagai negara masih membahas taktik yang digunakan Philip II dan Alexander Agung sebagai bagian dari sejarah strategi perang. Meskipun akhirnya dikalahkan oleh Romawi, Makedonia justru memberikan pengaruh besar kepada bangsa yang menaklukkannya.
bangsa Romawi mengagumi budaya Yunani. Mereka mempelajari filsafat Yunani. Mereka mengadopsi seni dan arsitekturnya. Banyak guru dari wilayah bekas Makedonia mengajar di Romawi. Bahkan para bangsawan Romawi menganggap pendidikan Yunani sebagai simbol kecerdasan. Dengan cara inilah, warisan Makedonia tetap hidup, bahkan setelah kerajaannya hilang. Pengaruh Makedonia juga tampak dalam perkembangan perdagangan dunia kuno. Jalan-jalan yang dibangun selama masa penaklukan menghubungkan berbagai wilayah yang sebelumnya terpisah. Hubungan antara Eropa, Timur Tengah, Mesir, dan Asia menjadi lebih terbuka. Pertukaran barang, gagasan, bahasa, dan teknologi berlangsung lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dunia menjadi semakin terhubung. Perubahan ini menjadi salah satu fondasi bagi perkembangan peradaban-peradaban berikutnya.